Anak-anakku kelas 10 57 yang pada hari ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan semuanya bisa bertatap muka di sini. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan kurang lebih ya 1 bulan atau 2 minggu atau 1 minggu ya bisa kumpul sama-sama. Dan selalu jaga kesehatan, imunisasi, imun tubuh kalian dijaga, tidak makan makanan yang menyebabkan mungkin sakit dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini akan saya lanjutkan beberapa hal karena ini waktunya cuma 1 jam, jadi akan saya bahas terkait dengan materi hadis ya, sumber hukum Islam. Yang kedua, hadis akan saya jelaskan terkait dengan yang kemarin mungkin pernah saya share ya. Ya, yang pertama sebelum kita masuk ke hadis, bahwa sumber hukum Islam yang paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran ini menjadi sumber yang paling utama dan tidak boleh digandingkan dengan yang lain. Ya, yang kedua adalah hadis. Hadis ini adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, beberapa nanti kita bahas juga fungsinya dan pengertiannya. Nah, hadis adalah secara bahasa artinya adalah baru, dekat atau berita. Hadis ya secara bahasa, tetapi secara istilah adalah ucapan, perbuatan dan penetapan takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ini menjadi sebuah kemudian diriwayatkan oleh beberapa perawi sehingga ini menjadi sebuah hadis. Takrir ya, kalau takrir ini maknanya adalah penetapan di sini juga bisa bermakna ketika Rasulullah melihat sesuatu dia berkomentar atau bahkan diam, tidak melarang, maka itu menjadi sebuah hukum. Seperti hanya dulu pernah menyampaikan ada satu kisah para sahabat itu memakan binatang kayak apa ya? Kayak komodo, tapi bukan komodo, tapi lebih kecil lagi ya. Kayak biawak kayak gitu, jenis seperti itu. Cuma tidak dilarang kalau nggak salah. Nah, diamnya Rasulullah itu kemudian ditafsirkan oleh para ulama itu menjadi sebuah kebolehan. Nah, ini disebut dengan masuk ke dalam takrir ya, penetapan atau sikap bukan kan, tapi sikapnya Rasulullah itu juga menjadi sebuah bentuk hukum. Karena ketika dulu Rasulullah masih hidup, maka segala sumber hukum ya larinya ke Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah meninggal dunia atau wafat, maka yang menjadi sumber hukum siapa? Ya Al-Quran, hadis, segala sesuatu yang sudah pernah ditetapkan oleh Rasulullah. Kemudian hadis itu atau pernyataan perilaku yang direkam oleh para sahabat itu menjadi sebuah jawaban hukum ketika menghukumi pada saat ada suatu masalah dan posisinya Rasulullah itu sudah meninggal dunia atau wafat ya, sehingga peranannya sangat penting hadis ini. Hadis juga disebut dengan sunnah. Sunnah secara bahasa artinya kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan ucapan, perbuatan dan takrirnya. Ini masih dalam konteks pengertian ya.
Hadis juga merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi untuk memperjelas dan menafsirkan Al-Quran. Hadis ini adalah juga sebagai penjelas dan menafsirkan isi daripada Al-Quran. Atau bahkan kalau misalnya Rasulullah sudah bisa menjelaskan isi Al-Quran dalam isi apa yang ada di dalam Al-Quran kemudian menjadi hadis lah, ini juga disebut juga dengan hadis. Kemudian kita lanjut kepada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah menjelaskan ayat-ayat umum yang masih mujmal atau universal. Karena Al-Quran itu masih bersifat universal atau tidak secara khusus. Ya, ada yang masih kemudian kenapa masih bersifat umum? Kemudian ada ilmu tafsir yang kemudian menafsirkan, dan tafsir ini beda-beda pendapatnya para ulama nantinya gitu. Apakah dia memaknai secara tekstual, apakah dia juga nanti memaknai secara maknawinya ataupun esensi yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Itu menjadi perbedaan antara ulama yang satu dengan ulama yang lain dalam menafsirkan sebuah Al-Quran, ya, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian memperkuat pernyataan yang terkandung pada ayat. Ya, memperkuat pernyataan yang ada di dalam ataupun yang terkandung pada ayat Al-Quran. Ketika kamu melihat bulan sabit dari bulan Ramadan, mulailah berpuasa, dan ketika kamu melihat bulan sabit, berhentilah berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, hadis ini memperjelas atau memperkuat Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang intinya bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa dalam Ramadan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya. Jadi ada hadis yang kemudian memperkuat pernyataan bahwa kita disuruh untuk berpuasa. Nah, caranya apa? Caranya kalau kita melihat ru'yatul hilal, melihat bulan ketika bulan itu berbentuk sabit. Sabit itu kayak gini ya, maksudnya bukan melengkung. Ya tahulah kalau sekarang ini kalau tanggal 1 itu berarti sabit ya gitu. Itu berarti kita besoknya itu harus melakukan puasa Ramadan, dan malam itu berarti harus sudah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Nah, itu hadis yang dikatakan bahwa hadis ini berfungsi untuk memperkuat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran atau memperjelas, ya. Kemudian yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat. Ini contohkan dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Maksud dan tujuan ayat ini dijelaskan oleh hadis. Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya harta-harta kamu menjadi baik karena dikeluarkan zakatnya itu. Jadi terkait dengan penjelasan, ya, menerangkan tujuan daripada ayat Al-Quran kemudian dijelaskan oleh hadis. Nah, ini fungsi daripada hadis terkait dengan bagaimana menginfakkan zakat dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh, masih banyak contoh yang lain. Kemudian itu fungsi daripada hadis, ya. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam kualitas hadis. Kemarin mungkin secara singkat saya sudah menyampaikan, ya. Pembagian hadis, ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang dari generasi ke generasi, yang secara logika tidak mungkin mereka semua bersepakat untuk berdusta dalam meriwayatkan hadis tersebut. Contohnya untuk memperjelas pengertian mutawatir ini
biasanya Rasulullah itu ketika menyampaikan hadis ini tidaklah disampaikan ketika sendirian, tapi biasanya beliau mengumpulkan dulu banyak orang atau para sahabat. Ayo sahabat pada kumpul di Bukit Sinai misalnya, ataupun di mana, atau di tempat terbuka. Kemudian beliau menyampaikan hadis atau bahkan firman Allah ataupun Al-Quran. Tidak mungkin Rasulullah kemudian dia sendirian kemudian langsung tidak mengajak dan menyampaikan. Itu tidak mungkin seperti itu ya. Nah, hadis mutawatir ini didengarkan oleh banyak orang, kemudian nanti periwayatnya itu juga sanadnya bagus-bagus dan tidak bersepakat untuk bohong daripada perawinya. Ini disebut dengan hadis mutawatir. Kemudian yang kedua, pembagian hadis ahad berdasarkan jalur periwayatnya. Hadis mansur dan kemudian hadis aziz, hadis gharib. Hadis mansur merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi. Oh, di buku itu ada enggak ya? Macam-macam hadis. Ada. Ya, kalau masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi pada setiap tingkatan sanadnya. Kemudian hadis aziz merupakan hadis yang diriwayatkan oleh tidak kurang dari 2 perawi. Kemudian yang ketiga hadis gharib merupakan hadis yang diriwayatkan hanya oleh seorang perawi. Nah, ini pemberian pengertian kepada hadis-hadis ini nanti berdampak kepada kekuatan hadis ini, apakah nanti boleh diikuti atau tidak. Ya. Nah, kalau kita mau mengambil sebuah hukum mengambil sebuah hukum, kemudian kita merujuk kepada hadis, maka kita harus bisa melihat isi matannya ataupun isi daripada substansi daripada hadis itu. Yang kedua, rawi adalah orang yang meriwayatkannya. Dia orang-orang yang benar-benar tidak pernah berbohong atau pernah berbohong, atau orang-orang soleh, atau biasanya juga ada kriteria dia kuat hafalannya atau tidak. Kalau tidak kuat hafalannya, maka nanti kurang dengan orang-orang ataupun hadis yang diriwayatkan oleh orang yang hafalannya itu kuat. Kemudian sanadnya, sanad ini berarti pertalian sandaran dalam hadis ini sampainya kemana? Apakah kemudian misalnya ketika setelah Rasulullah, di situ ketika hadis itu disampaikan ada Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti Ali bin Abi Thalib kemudian menyampaikan kepada sahabat yang di situ tidak mendengarkan atau tidak ikut kumpul pada waktu itu. Nah, tidak mungkin Ali bin Abi Thalib itu kemudian menyampaikan kebohongan tentang hadis itu. Sanadnya jelas. Berarti nanti periwayat itu, oh saya dari Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib dari langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini disebut bisa dikatakan nanti kategori hadis ini adalah hadis yang kuat, boleh diikuti. Ya. Nah, isi hadisnya ya tergantung apa yang kemudian masuk daripada tujuan hadis itu. Kemudian pembagian hadis ahad berdasarkan kualitasnya. Hadis sahih merupakan hadis yang sanadnya tersambung hingga Rasulullah. Nah, biasanya ada istilah hadis sahih gitu ya. Ya, kamu sering mendengarlah hadis sahih. Kemudian hadis hasan, hadis dhaif apalagi misalnya. Kalau hadis sahih itu sanadnya langsung ke Rasulullah. Pak, apakah ada hadis yang di situ sanadnya tidak ke Rasulullah? Ya, misalnya tidak ditemukan ada hadis yang mungkin ditemukan itu tidak ada kata Rasulullahnya. Mungkin langsung dia berhenti di sahabat gitu. Ataupun misalnya periwayatnya adalah sahabat. Ini kemudian nanti dipertanyakan apakah ini hadis yang nanti pembagiannya mungkin apakah ini hadis sahih, hadis hasan, apakah hadis dhaif malah. Ya. Nah, kalau sahih itu harus sanadnya langsung ke Rasulullah menuju. Kalau hadis hasan yang kedua merupakan hadis yang sanadnya tersambung hingga Rasulullah.
yang setiap perawinya adalah muslim yang taat, tidak fasik, balik, berakal, selalu menjaga muru'ah. Oh ini ada apa namanya? Ada kriteria dan syaratnya ya. Kalau hadis sahih berarti yang meriwayatkan ini adalah muslim yang taat, tidak suka mabuk-mabukan, berzina ya, sholatnya 5 waktu, tidak pernah berbohong misalnya, tidak fasik. Fasik itu berarti banyak dosanya, banyak ibadahnya. Balik, sudah balik, misalnya yang meriwayatkan pada waktu itu misalnya kok sahabat tapi umurnya kecil ataupun belum balik ya, tidak dikategorikan hadis sahih. Kemudian selalu berakal, tidak gila. Jadi ketika dia meriwayatkan hadis tidak gila, atau bahkan tidak punya riwayat kalau dia itu gila. Selalu menjaga muru'ah, kehormatan diri ya, menjaga dirilah, menutup aurat, tidak berbohong. Pernah mungkin saya menyampaikan bahwa ketika seorang perawi dia berbohong sekalipun, maka hadisnya, semua hadis yang diriwayatkan dikatakan hadis dhaif atau lemah. Misalnya kamu memanggil kucing gitu, pus ya gitu kan, nah, kucingnya mendekat, secara otomatis, secara apa namanya, kucing kalau dipanggil kan dia tujuannya, kalau dipanggil tuannya kan pastinya akan diberi makan ya gitu ya. Nah lah kok ketika dipanggil malah kemudian disuruh itu lagi disuruh pergi. Nah ini dianggap dalam sebuah riwayat bahwa orang ini itu sudah berbohong terhadap kucing. Kalau dia sebagai seorang perawi hadis, maka dianggap dia sudah berbohong kepada Waalaikumsalam, kepada makhluk Allah. Itu bisa juga disebut dengan, nanti hadis periwayatnya adalah IPA 7. Ya betul, IPA 7. IPS 11 IPS. Kelas IPA 7 ya Bang? Dua kuliah. Ini olahnya mencar-mencar Bang. Berangkat semua. Iya Bang, berangkat semua Bang. Berapa semua ya Bang? Iya 18. Benar ya Bang. Makasih ya Bang. Oke, siap. Makasih. Monggo. Sampai mana tadi? Berbohong ya. Nah itu nggak boleh. Kalau seorang perawi kok sampai berbohong, walaupun mungkin sudah meriwayatkan ribuan hadis, maka nanti hadisnya dianggap dhaif. Nah ini yang ketiga, hadis dhaif merupakan hadis yang belum mencapai derajat hadis hasan. Hadis hasan tidak mencapai hadis hasan ataupun bahkan sahih karena sudah berbohong. Ya. Bisa jadi karena sanadnya terputus atau perawinya bermasalah. Nah ini disebut dengan hadis dhaif. Bermasalah karena dia pernah berbohong cuma satu kali misalnya, walaupun mungkin bukan dengan orang tapi dengan makhluk hidup. Ini dalam sebuah riwayat, ketika saya mengaji dulu pernah menyampaikan ustadz saya, wah berat sekali gitu ya, seorang perawi hadis itu memang benar-benar dia harus bisa menjaga, karena itu nanti berdampak ketika dia meriwayatkan dimungkinkan ataupun dikhawatirkan ada kebohongan yang dia meriwayatkan sebuah hadis, ada kebohongan yang lain di dalam sebuah matan. Misalnya hukum memakan misalnya gini ya, contohnya misalnya hukum memakan kodok adalah halal gitu, atau memakan ular halal ya. Sebenarnya kalau sekarang ini kan kita tahu bahwa makan kodok, makan ular itu kan tidak diperbolehkan, atau makan binatang buas yang
dia buas ada taringnya, itu kan tidak diperbolehkan. Atau makan cicak, pernah makan cicak? Ya maksudnya kok ada perawi kemudian perawi ini ya misalnya dia meriwayatkan bahwa itu diperbolehkan semua. Nah, kan berarti hadis ini adalah hadis dhaif. Nah, ada orang yang juga mempelajari terkait dengan ahli hadis. Ahli hadis ini bukan berarti dia adalah seorang perawi, bukan ya. Ahli hadis, ahli tafsir, dia juga harus bisa mempelajari sejarah daripada perawi-perawi hadis-hadis dulu. Sejarah hidupnya apa saja itu diulik ya, harus diketahui sehingga nanti nanti untuk bisa menghukumi bahwa dia adalah sebagai seorang perawi yang hadisnya ini disebut dengan hadis sahih. Kalau misalnya Bukhari dan Muslim sudah mungkin terkenal masyhur bahwa dia adalah perawi yang meriwayatkan hadis-hadis sahih gitu. Mungkin nanti kita contohkan, saya akan mencari contoh daripada hadis yang termasuk hadis dhaif ya. Kalau di sini ada nanti saya sampaikan. Kalau enggak ada nanti saya cari dulu terkait dengan hadis dhaif. Nah, pembagian hadis berdasarkan penisobahannya. Hadis qudsi merupakan periwayatan yang dinisobahkan oleh Rasulullah kepada Allah. Nah, ada hadis qudsi juga yang langsung ini kepada Allah ya. Kemudian hadis marfu merupakan periwayatan dinisabahkan kepada Rasulullah. Hadis mauquf periwayatannya dinisabahkan kepada sahabat Nabi. Hadis maktu merupakan periwayatannya dinisbahkan kepada tabi'in atau generasi sesudahnya. Jadi generasi hukum, generasi nanti dalam sejarah Nabi ini gini. Jadi sumber hukum Islam ya tentunya yang penciptanya ya artinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah karena dia diberikan Al-Qur'an, maka sumber hukumnya adalah Al-Qur'an, medianya. Kemudian dan Rasulullah juga sebagai media sumber hukum. Kemudian setelah beliau wafat, Rasulullah wafat, beralih kepada para sahabat. Nah, sahabat ini karena dia sudah belajar banyak dengan Rasulullah, maka dia juga menyampaikan apa yang dia dapat dari Rasulullah. Nah, kemudian kalau ini ucapan sahabat juga diriwayatkan sebagai hadis, ini juga disebut dengan hadis yang dinisabahkan ataupun disebut dengan jenis hadis mauquf. Nah, setelah kemudian para sahabat yang pada meninggal, maka generasi berikutnya adalah tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang hidup bersama dengan sahabat tapi tidak bersama dengan Rasulullah. Nah, ini ada tabi'in, tabi'at, dan seterusnya. Nah, kalau sekarang ini generasinya namanya ya para ulama gitu ya, ataupun al ulama'u warasatul anbiya. Sehingga sudah tidak ada istilah sahabat, sudah tidak ada istilah tabi'in, sudah tidak ada istilah tabi'in, tabi'an. Nah, sekarang ini ya udah para ulama. Nah, ya sejarah setelah itu kemudian ya banyak persoalan ya gitu ya. Ada sejarah, nanti ada di dalam Islam ada sejarah Muawiyah, Abbasiyah. Nah, itu merupakan peranan penting bagi perkembangan Islam di dunia. Ada perbedaan antara Sunni, ada Khawarij, ada macam-macam lah, yang sampai sekarang ini kemudian ada Islam garis keras, ada Islam yang adem ayem kayak gitu kan. Nah, itu pengaruh daripada ajaran Islam setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga ya dampaknya sampai sekarang ini. Ada pertanyaan? Tidak paham? Ya,
jangan paham dulu. Maksudnya kan yang disampaikan saya kan sedikit, jadi kamu belajar lagi ya, karena banyak yang belum disampaikan ya. Jadi nanti belajar lagi karena waktunya cuma 1 jam. Ada ijtihad ini, nanti pembagiannya banyak, ada ijma, ada qiyas, ada ihtisan, masalah mursalah, ada istihab gitu ya. Ada uruf, ada istidlal, syar'i. Mungkin pertemuan depan lah. Ini akan sangat menarik ketika kita belajar sampai ke situ. Karena sebenarnya Islam materi hukum Islam itu banyak yang harus kita pelajari, sehingga nantinya kita akan tahu, oh dalam pengambilan hukum itu tidak hanya di Al-Quran saja, tapi ada setelah Al-Quran ada ijtihad gitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.